Aparat Polres Lubuk Linggau serius menindak warga yang nekat melakukan mudik lebaran, khususnya yang melintas di perlintasan Bengkulu Sumsel, dengan langsung akan memutarbalikkan kendaraan. Polres Lubuk Linggau akan melakukan penyekatan jalur mudik 2021 di perbatasan pintu masuk dan keluar wilayah kota Lubuk Linggau pada H-7 menjelang Lebaran Idul Fitri. Polres Lubuk Linggau AKBP Nuryono mengatakan penyekatan ini merupakan kebijakan larangan mudik Idul Fitri 2021 yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat, jadi tidak diperbolehkan mudik lebaran. Apabila diketahui akan langsung diminta untuk memutar balik kendaraan. Untuk kota Lubuk Linggau, pos penyekatan akan ditempatkan di Simpang Watas, di Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Nantinya, satu persatu kendaraan yang melintas akan dicek. Kapolres menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada masyarakat yang ketahuan melakukan akal-akalan. Semuanya telah diantisipasi karena polisi sudah mengetahui hal-hal semacam itu. Nanti kita akan melakukan pengecekan terhadap para pengguna jalan atau kendaraan yang melintas untuk kita cek satu persatu ini asal dari mana, kemudian tujuannya akan kemana. Kalau tidak ada izin berarti? Ya, kita akan putar balikan. Terlebih mereka yang memang indikasinya adalah untuk mudik atau melaksanakan hari raya di kampungnya. Tentunya kita akan antisipasi, kita juga banyak cara, ya kita sudah prediksi itu, dan tentunya nanti akan kita coba check and recheck, ya cross check dan juga final check terhadap para pengguna jalan, para pengendara satu persatu untuk kita betul-betul seleksi atau selektif dalam melakukan penyekatan tersebut. Nantinya untuk kendaraan yang boleh melintas di kota Lubuk Linggau pada saat terjadi penyekatan hanya kendaraan barang. Selain dari kendaraan barang tidak diperbolehkan. Masih tingginya penularan COVID-19 membuat Wali Kota Lubuk Linggau meminta warga Lubuk Linggau agar tidak mudik pada Lebaran kali ini ke kampung halamannya. Pemerintah resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 yang mulai berlaku dari 6 hingga 17 Mei mendatang di seluruh tanah air. Menanggapi larangan mudik yang dilakukan pemerintah pusat, Wali Kota Lubuk Linggau SN Prana Putra Sohe turut mendukung keputusan pemerintah tersebut. Larangan mudik memang seharusnya dilakukan meskipun telah dilakukan vaksinasi. Hal ini lantaran kasus penularan COVID-19 masih terus terjadi di kota Lubuk Linggau. Untuk itu, Prana menghimbau dan meminta kepada masyarakat Lubuk Linggau agar menunda dan tidak melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya pada Lebaran tahun ini. Ya, karena ini sudah 1 tahun, jangan karena ada vaksin, mereka terlena. Ya, masih banyak yang kena vaksin itu, yang kan cuma 60% kalau Sinovac itu. Jadi bukan berarti divaksin aman, bukan. Dari 100 uang itu kalau 60-an ya 60 yang aman, 40-nya itu aman. Masih bisa kena. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah ada vaksin, sudah divaksin terus kita tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi masyarakat, namun Pertamina tetap akan menyiapkan stok cadangan BBM di Okuraya untuk menyiapkan masyarakat yang akan mudik secara lokal. Pertamina Rayon 2 Sumsel memastikan stok bahan bakar minyak aman selama puasa dan Idul Fitri. Bahkan Pertamina juga akan menambah stok BBM meskipun diprediksi tahun ini sepi pemudik karena adanya larangan mudik oleh pemerintah. Pertamina menyiapkan kantong-kantong bahan bakar yang disiapkan di SPBU Nikan di Martapura. Hal ini dilakukan agar cepat menjangkau SPBU yang ketersediaan BBM-nya mulai menipis untuk wilayah Oku Timur dan Oku Selatan. Stok cadangan BBM di Kabupaten Oku Raya saat ini untuk 3 hari hingga 5 hari dan akan ditambah jika keperluan melonjak akibat mudik secara lokal yang dilakukan oleh masyarakat. Karena diprediksi masyarakat Sumsel yang akan mudik antar kabupaten dan kota di Sumsel tetap akan terjadi. Sehingga Pertamina juga akan menyiapkan personil yang standby selama Ramadan dan Hari Raya dan tentunya menyiapkan kantong BBM. Menurut Ziko, Pertamina tetap akan menyiapkan stok tambahan. Masyarakat secara lokal ya, karena lokal kan nggak mungkin kita bisa larang kan. Dari Palembang ke Batu Raja mungkin terjadi, dari Batu Raja ke Muarua mungkin terjadi, ataupun sebaliknya.
Nah, untuk menghadapi hal-hal tersebut, kami juga menyediakan SPBU kantong, namanya SPBU yang akan menyediakan stok BBM standby. Jadi nggak, misalnya kan kalau dari Bandung Ayu ke Oku Timur di Blitar sana jauh, atau ke Muara II lumayan jauh. Kalau yang misalnya stoknya kritis, kita akan standby-kan mobil tangki itu dilintas di SPBU Nikan di Oku Timur. Mungkin itu akan lebih dekat baik ke Blitar maupun ke Muara II. Jadi itu akan kita standby-kan mobil tangki di situ untuk kesiapan apabila memang ada SPBU kritis di masa-masa mobilisasi masyarakat yang tinggi. Stok dalam Coverage Day lebih dari 7 hari. Jadi setiap hari sebenarnya kita ada supply dari Kertapati dari Palembang ke depot Batu Raja yang terletak di Desa Bandung. Walaupun ada laturan dilarang mudik bagi semua jenis moda transportasi, tidak membuat Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ditutup. Pasalnya Bandara SMB 2 adalah alternatif at-room sehingga harus standby 24 jam. Aturan larang mudik lebaran telah ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh moda transportasi baik itu udara, laut maupun darat dilarang untuk mengangkut penumpang mudik. Namun, Bandara SMB 2 tidak akan melakukan penutupan selama adanya aturan tersebut. Dikarenakan Bandara SMB 2 adalah alternatif at-room, sehingga Bandara SMB 2 harus standby 24 jam. Nantinya Bandara SMB 2 akan melayani pesawat kargo dan charter. Sampai sejauh ini, Bandara SMB 2 belum menerima pembatalan penerbangan dan masih menunggu aturan berkaitan dengan adanya surat edaran dari pemerintah. Bandara tadi saya katakan kita tetap standby 24 jam karena apa? Ini juga salah satu bandara alternate aerodrome ya yang di Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jadi kita standby untuk pesawat untuk kargo, kemudian charter flight, kemudian juga skala terbatas atau medivac ya untuk penerbangan charter yang mungkin bawa dinas ya, kemudian penumpang sakit, kemudian juga untuk penegakan hukum ataupun diplomatik sesuai dengan juga ketentuan surat edaran nomor 13 tahun 2021. Sejauh ini belum ada, jadi selama tadi ada izin flight approval dari dari Kementerian Perhubungan atau instansi terkait, kita tetap melayani, tapi tadi kami masih menunggu instruksi atau surat edaran kembali apakah tanggal 6 dan 17 ini penerbangan ini masih tetap berjalan atau tetap dibatasi. Tapi sejauh ini di Bandara SMB 2 sendiri telah dilakukan sejumlah aturan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan untuk para penumpang yang ingin menggunakan pesawat terbang untuk bepergian. Kebijakan percepatan larangan mudik yang disebut mendadak ini tentunya merugikan banyak pihak, dan belum tentu kebijakan pelarangan mudik yang diperpanjang ini juga akan berlaku efektif. Karena selayaknya pemerintah harus lebih menggencarkan penelusuran kontak COVID-19, pengetatan protokol kesehatan untuk menghindari ledakan kasus COVID-19 di Indonesia.